BSD Universitas Terbuka Pokja Basra Al-Fatimah Bojonegoro. Saya di sini akan mempresentasikan RPP yaitu tema 2, subtema 4 bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, syukurlah, luar biasa. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai di sini, guru akan mengabsen dulu ya. Abdul Majid, Ya, Dimas Indra, hadir. masuk semua ya. Masuk. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan mendengarkan teks bacaan tentang pasir istana, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. 2. Dengan menjawab pertanyaan tentang teks istana pasir, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman budaya di sekitar dalam bahasa tulis yang cermat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang untuk selanjutnya, guru mau bertanya, apakah anak-anak selama liburan pernah berwisata ke pantai? Nah, pernah. Kemana? Ananda Majid? Jalan-jalan ke pantai, Bu. Jalan-jalan ke pantai. Pantai mana? Kurang tahu namanya. Kurang tahu. Kalau Mbak Rizka, kemana? Ke Tuban, Bu. Ke Tuban, ke pantai Tuban di Tanjung Kodok itu ya? Iya, Bu. Ya. Untuk materi hari ini anak-anak bisa buka halaman 184, yaitu pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Sudah ketemu anak-anak? Sudah. Nah, di sini Ibu Guru akan menulis judulnya dulu ya anak-anak. Coba amati judulnya dulu, Istana Pasir. Dari judul ini nanti anak-anak bisa membayangkan bagaimana istana pasir itu. Bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Coba. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Dari bacaan tadi ya, yang dinamakan istana pasir itu adalah istana yang terbuat dari Pasir. Kemudian untuk jenis istana pasir ada 2. Yang pertama khas istana pasir, yaitu istana pasir yang terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Kemudian istana pasir yang kedua namanya tetes istana pasir, yaitu pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Mbak Rizka? Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Kalau kita membaca, kita harus memperhatikan tanda bacanya. Kalau ada tanda baca titik, berarti kita harus berhenti. Jangan lanjut terus ya. Ada tanda koma, kita juga harus berhenti. Jadi kita membaca itu harus memperhatikan betul-betul tanda bacanya, tidak harus
Bagaimana cara membuat istana pasir? Ya, bagus. Bagaimana cara membuat istana pasir? Saya kira yang lain juga sudah paham ya. Ya, Bu. Sekarang bawahnya, ayo berlatih. Ini kita jawab bersama ya. Apa bahan utama membuat istana pasir? Ayo dijawab bersama anak-anak. Air, Bu. Air. Kemudian Pasir. pasir. Ya, betul. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Pakai. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di sekitar dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Nah, dari pelajaran di atas tadi, anak-anak sudah tahu atau mengetahui bahan-bahan yang dapat digunakan untuk istana pasir. Apa saja itu? Pasir. Pasir, Air. air, yang lain ember. Dari beberapa macam benda ini ada air, pasir, ember, sekop, dan kerak. Anak-anak pilih 3 saja, kemudian sebutkan ciri-cirinya. Air. Air ini kalau kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti Botol. Kita masukkan ke dalam ember, bentuk air seperti ember. Kemudian ciri air apabila kita tuang akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Rendah. Pasir ini termasuk benda padat atau benda cair? Padat. Benda padat. Kalau pasir benda padat berarti bentuknya ini selalu tetap. Kemudian yang ketiga di sini ada ember. Ember ini terbuat dari apa? Plastik. Plastik. Kemudian warnanya bagaimana? Biru. Kegunaannya untuk apa? Begitu. Untuk menyijuk atau mengambil air atau menyimpan air. Benda terakhir yang kita amati adalah kerang. Anak-anak bisa melihat ini kulit kerang ya. Cirinya bagaimana, ini keras atau lunak? Keras. Kalau benda ini keras berarti benda Padat. Dari pengamatan yang telah dilakukan anak-anak tadi, di sini kita bisa mengelompokkan beberapa jenis benda. Ada benda padat dan benda cair. Yang pertama ini apa? Pasir. Pasir termasuk benda Padat. ya, berarti diberi tanda Cetak. Yang kedua, Skop. sekop benda. Padat. Dari ulangi apa itu sampah kalian yang berserakan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Jayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Nah, ketika di pantai, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa dulu. Tetap kalau kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan permainan serigala dan domba. Nah, dalam permainan ini nanti anak-anak akan mempraktekkan gerakan menekuk tanpa berpindah. Aturan permainan serigala dan domba yang pertama, kita harus melakukan humpimpa. Masih ingat dengan humpimpa? Humpimpa alai gandeng. Nah, setelah humpimpa ada satu anak yang menjadi domba, satu anak lagi menjadi serigala, dan yang lainnya menjadi pagar. Anak-anak yang menjadi pagar nanti berpegangan dengan temannya dan membentuk lingkaran. Nah, di sini Bu Dwi sudah menggambar. Ini anak-anak yang menjadi pagar saling berpegangan dengan temannya
mengejar kemanapun domba pergi, walaupun ia berada di luar maupun di dalam lingkaran. Setelah pembelajaran ini selesai, ini ada beberapa soal atau evaluasi yang harus dikerjakan anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah benda padat bentuknya selalu tetap, sedangkan benda cair bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Dimanapun kita berada, kita harus mematuhi aturan yang berlaku di tempat tersebut, baik kita di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Nah, contoh beberapa aturan di tempat umum: kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita juga tidak boleh merusak atau mencoret-coret fasilitas yang ada di tempat umum. Variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat bisa dilakukan dalam permainan tradisional, yaitu bermain domba dan serigala. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya. Masih doanya akan dipimpin oleh teman kita. Silakan, masih doanya. Oh, saya ikut. Ya, sudah. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, kita boleh pulang dan dulu berpesan nanti kalau pulang kalian harus bagaimana? Hati-hati. Harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.